Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azahra dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram dan frekuensi relatif dari bab statistika. Selamat menyaksikan. Ada berbagai cara yang dapat kita gunakan agar data mudah dibaca dan dipahami. Di antaranya dengan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga histogram. Pada kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggambar histogram. Pertama-tama, kita akan memulai dari membuat tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, terdapat data tunggal. Data tunggal berarti data yang disajikan dengan cara yang sederhana. Data-data tersebut dapat dikatakan belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Tentunya data tersebut dapat kita baca dengan mudah dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Pada data tunggal, kita masukkan semua nilai atau semua angka yang ada. Lalu, kita hitung berapa banyak jumlah angka tersebut untuk mengetahui frekuensinya. Misalnya, pada angka pertama yaitu angka 3. Dalam data tunggal tersebut, kita bisa melihat bahwa angka 3 dia hanya memiliki frekuensi sebanyak 2. Begitupun nilai 4. Nilai 4 pada data tunggal hanya berjumlah 3 saja. Maka dia memiliki frekuensi sebanyak 3. Begitupun nilai-nilai selanjutnya. Selain data tunggal, ada juga yang namanya data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang telah disusun dalam kelas-kelas interval. Berikut ini data berat badan dari 48 siswa kelas 10-3. Teman-teman bisa melihat dari data yang sebelumnya masih mentah dan belum dikelompokkan menjadi seperti yang ada di tabel. Kita akan membahas bagaimana sih cara membuat tabel ini pada slide selanjutnya. Sebelum membuat tabel, kita perlu mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada tabel. Pertama, interval kelas. Interval kelas adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Teman-teman bisa melihat pada gambar tabel di samping. Ada yang bertuliskan interval kelas pertama hingga interval kelas ke-6. Selanjutnya adalah batas kelas. Batas kelas sendiri ada dua. Pertama, batas bawah atau bisa disingkat BB, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Lalu batas atas atau bisa disingkat BA, batas ujung atas pada suatu kelas. Teman-teman bisa melihat posisi batas bawah dan batas atas pada contoh tabel di samping. Selanjutnya adalah tepi kelas. Sama seperti batas kelas, tepi kelas memiliki dua, yaitu tepi bawah atau TB adalah batas bawah dikurangi dengan ketelitian data, dan tepi atas atau TA, yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Selanjutnya pada tabel memiliki frekuensi. Frekuensi adalah banyak jumlah dari rentang nilai pada data mentah. Seperti yang telah diketahui, dalam membuat histogram, kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Pertama, kita menentukan jangkauan data atau range. Nilai data terkecil disebut nilai minimal, dan nilai data terbesar disebut nilai maksimal. Jangkauan atau range dihasilkan dari nilai maksimal dikurangi dari nilai minimal. Kedua, menentukan banyak kelas, atau simbolnya K. Banyak kelas dimulai dari mencarinya banyaknya data atau N. Dapat kita cari melalui rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log N. Ketiga, menentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas dapat ditentukan dari range dibagi dengan banyaknya kelas. Keempat, menentukan interval kelas. Interval kelas tentunya akan dicari dari interval yang paling atas atau interval pertama, yaitu batas bawah pertama dan batas atas pertama. Batas bawah pertama yaitu nilai minimal atau nilai terkecil, dan batas atas pertama dapat dicari dengan batas bawah pertama ditambah dengan P atau panjang kelas dikurangi 1. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya adalah menggambar histogram. Bagaimana cara kita menggambar histogram? Kita dapat membuatnya seperti membuat grafik batang pada umumnya. Dengan posisi nilai-nilai data diletakkan pada sumbu mendatar, dan tinggi batang digambarkan sesuai dengan frekuensi setiap interval kelas. Teman-teman dapat melihat gambar pada layar. Bagaimana sih contohnya? Kita masuk ke contoh soal. Pada soal ini, berikut ini adalah nilai ulangan bahasa Jawa dari 40 siswa kelas 10A. Teman-teman bisa melihat data yang masih mentah. Lalu, perintahnya mengatakan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan gambarkan histogramnya. Menentukan jangkauan data. Jangkauan data atau range
rumusnya adalah nilai maksimal dikurangi dari nilai minimal. Maka nilai maksimal dari data mentah tersebut adalah 80 dikurangi dengan nilai minimalnya yaitu 40. Maka diperolehlah hasil 40. Langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas. Sebelum menentukan banyak kelas, kita perlu mengetahui banyaknya data. Pada tabel tersebut, memiliki banyak data sebanyak 40 kepada rumus banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N tadi sudah kita ketahui bahwa N-nya adalah 40. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,600. Maka diperoleh hasil banyak kelas yaitu 6,28 atau bisa kita bulatkan menjadi 7. Langkah ketiga dapat kita ketahui dengan menentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas sendiri adalah P sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Range-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 40 dan banyak kelasnya ada 7. 40 dibagi 7 adalah 5,71. Kita akan bulatkan panjang kelas menjadi 6. Selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Dalam menentukan interval, tentu kita akan mulai dari interval yang pertama. Pada batas bawah pertama, kita dapat mengetahui dari nilai minimum. Nilai minimum dari data tersebut adalah 40, sedangkan untuk mengetahui batas atas pertama, yaitu batas bawah pertama ditambah panjang kelas dan dikurang dengan 1. Artinya, 40 ditambah 6 dan dikurangi 1, yang hasilnya 45. Dapat kita ketahui bahwa batas bawah pertama adalah 40 dan batas atas pertama adalah 45. Karena kita sudah mengetahui bahwa pada interval kelas pertama, batas bawahnya adalah 40 dan batas atasnya adalah 45. Maka untuk menentukan nilai dari interval kelas yang kedua, yaitu dengan menuliskan angka setelah batas atas interval kelas pertama, yaitu 45. Setelah 45 tentunya adalah angka 46. 45 tadi dapat kita tambahkan dengan 6. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa batas atas interval kelas kedua adalah 51. Begitupun dengan interval kelas selanjutnya. Adapun untuk mengetahui frekuensi, kita dapat mengeceknya. Dimulai dari angka yang pertama yaitu 58. 58 dapat kita taruh pada interval kelas keempat. Selanjutnya 57 dapat kita hitung pada frekuensinya bisa di interval ketiga. Begitupun selanjutnya. Berdasarkan data dalam tabel, maka kita akan menggambarkan histogram. Histogram tersebut berisi interval kelas yang terdiri dari batas bawah dan batas atas serta frekuensi. Materi selanjutnya adalah frekuensi relatif. Distribusi frekuensinya relatif, masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Adapun rumus dari frekuensi relatif yaitu frekuensi kelas interval dibagi dengan jumlah data frekuensi, lalu dikali 100%. Pada tabel berikut ini sudah kita ketahui nilai dan frekuensinya. Bagaimana cara menentukan frekuensi relatifnya? Dimulai dari interval kelas pertama. Di interval kelas pertama, frekuensi dibagi dengan jumlah dari seluruh frekuensi, lalu dikalikan dengan 100%, yang artinya 2, dan dibagi dengan seluruh jumlah frekuensi yaitu 30, lalu dikali 100%, yang menghasilkan 6,67%. Begitupun pada interval kelas yang berikutnya. Kita masuk ke contoh soal. Pada soal ini, susunlah distribusi relatif berdasarkan data distribusi frekuensi nilai ulangan Bahasa Jawa kelas 10A. Pada tabel data distribusi frekuensinya sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, pada tabel di samping telah dilengkapi oleh nilai frekuensi serta jumlah frekuensi keseluruhan. Maka, untuk menentukan frekuensi relatifnya, kita dapat menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah frekuensi lalu dikali dengan 100%. Pada interval pertama, frekuensinya 9 dibagi jumlah, yaitu 40, lalu dikalikan 100%, hasilnya 22,5%, begitupun dengan interval kelas sampai akhir. Thank you guys for attention.